Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alisha Rizky Maulida. Dan saya Neva Pratiwi, Kami dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila dan Tantangan Nilai-Nilai Pancasila dari Masa ke Masa. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, perkembangan penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Baik, untuk memulai pembahasan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang mendasari penyusunan makalah ini. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan berasal dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara sejak tahun 1945, implementasinya selalu menghadapi tantangan yang berbeda pada setiap era, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga era digital saat ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami sejarah lahirnya Pancasila dan bagaimana nilai-nilainya tetap relevan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Setelah memahami latar belakang, pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kondisi Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945. Pada masa ini, rakyat Indonesia mengalami berbagai penderitaan seperti kerja paksa dan romusha, eksploitasi sumber daya alam, serta berbagai pembatasan kebebasan masyarakat. Banyak rakyat yang dipaksa bekerja membangun jalan, rel kereta api, hingga fasilitas militer Jepang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun ketika posisi Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Sebagai bentuk persiapan kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas mempersiapkan dasar dan konstitusi negara Indonesia merdeka. Melalui badan inilah para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut muncul berbagai gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan, semangat kekeluargaan, dan juga gotong royong. Pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Puncak sidang BPUPKI terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara. Dalam pidato tersebut, beliau memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Kelima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari pidato inilah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Bahkan Soekarno menyatakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi satu nilai utama, yaitu gotong royong. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta menjadi rumusan awal dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, rumusan sila pertama disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak saat itu Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Setelah mengetahui bagaimana Pancasila lahir dan ditetapkan sebagai dasar negara, penting bagi kita untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, yaitu keimanan, ketakwaan, dan toleransi antar umat beragama. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, yaitu menghormati martabat manusia, menjunjung persamaan hak, dan juga memiliki rasa empati terhadap sesama. Selanjutnya, sila ketiga mengandung nilai persatuan, yaitu menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
Kemudian untuk sila keempat itu mengandung nilai demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat serta menghargai pendapat-pendapat orang lain. Sedangkan sila kelima mengandung nilai keadilan sosial yaitu pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita memahami nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila tidak selalu sama pada setiap periode pemerintahan. Terdapat berbagai dinamika dan perubahan yang memengaruhi cara Pancasila diimplementasikan. Oleh karena itu, selanjutnya kami akan membahas perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Untuk masa yang pertama yaitu masa Orde Lama, yang dimana pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila berusaha diperkuat sebagai identitas bangsa dan juga pandangan hidup negara. Namun dalam perkembangannya muncul konsep demokrasi terpimpin yang menyebabkan kekuasaan semakin terpusat pada presiden. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi implementasinya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik saat itu. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, di bawah Presiden Soeharto, pemerintahan menyatakan komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini diwujudkan melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila yang diwajibkan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan pemerintahan. Kemudian adalah masa reformasi. Setelah tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan demokratisasi dan juga keterbukaan politik. Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, namun mulai ditafsirkan kembali agar mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya pada era saat ini atau yang kita kenal dengan era digital, saat ini Indonesia berada pada era digital yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus diaktualisasikan agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Pancasila terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat pada setiap zaman. Namun dalam proses perkembangannya tersebut, Pancasila juga menghadapi berbagai tantangan yang berbeda pada setiap eranya. Oleh karena itu, selanjutnya bagaimana sih tantangan nilai-nilai Pancasila dari masa Orde Lama hingga era digital saat ini? Nah, mari kita mulai bahas dari masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, tantangan utama terhadap Pancasila berasal dari berbagai pemberontakan dan juga konflik ideologi. Contohnya adalah pemberontakan DITII yang ingin mendirikan negara berdasarkan syariat Islam, serta PRRI dan juga Permesta yang mengancam persatuan bangsa. Selain itu, berkembang pula pengaruh ideologi komunisme melalui PKI yang mencapai puncaknya pada peristiwa G30S PKI tahun 1965. Peristiwa tersebut menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap keberlangsungan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, tantangan terhadap Pancasila bukan berasal dari upaya mengganti ideologi negara, melainkan dari penyimpangan dalam penerapannya. Pancasila cenderung dijadikan alat legitimasi kekuasaan sehingga masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Selain itu, berkembang pula budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam sila kelima. Sebagai contoh, banyak proyek dan juga jabatan strategis lebih mudah diberikan kepada kelompok yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya pada era reformasi, memasuki era reformasi ini, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Namun muncul tantangan baru lagi berupa politik identitas, intoleransi, radikalisme, dan masih maraknya praktik korupsi. Contohnya adalah penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dalam kontestasi politik yang berpotensi memecah persatuan bangsa. Selain itu, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial masih perlu diperkuat. Selanjutnya, pada era digitalisasi yang biasa kita kenal, tantangan terhadap Pancasila menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat,
tapi juga memunculkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, disinformasi, dan cyberbullying. Selain itu, masuknya budaya asing tanpa penyaringan yang baik dapat menyebabkan lunturnya nilai gotong royong, sopan santun, dan juga rasa nasionalisme. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital yang baik agar tetap mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari berbagai tantangan yang telah dijelaskan, terlihat bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi berbagai hambatan hingga saat ini. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa menjaga eksistensi Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya kami akan menyampaikan refleksi kritis mengenai relevansi dan juga implementasi Pancasila di era modern. Nah, menurut kelompok kami, tantangan terbesar Pancasila saat ini bukanlah upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Justru tantangan terbesarnya adalah bagaimana penerapan dari nilai-nilai Pancasila ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pada kenyataannya, masyarakat masih ditemukan praktik korupsi, intoleransi, penyebaran hoax, dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penguatan Pancasila tidak cukup hanya melalui hafalan 5 sila aja. Yang lebih penting adalah penerapan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, maupun di media sosial. Nah, dari refleksi tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bergantung pada keberadaannya sebagai ideologi bangsa, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilainya mampu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan seluruh pemahaman dan juga pembahasan yang telah kami paparkan, selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang dan juga merupakan hasil pemikiran serta kompromi para pendiri bangsa. Nah, selain menjadi dasar negara, Pancasila juga mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya, implementasi Pancasila mengalami berbagai perkembangan sekaligus menghadapi tantangan yang berbeda pada setiap era, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga era digital saat ini. Nah, meskipun demikian, Pancasila tetap relevan dan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menjaga persatuan bangsa serta menghadapi berbagai perubahan zaman. Nah, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan tantangan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Kami berharap presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.